Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman mungkin sudah terbiasa mendengar kata vitamin, ya cukupi kebutuhan vitamin. Nah gimana dengan mineral ya? Jadi mineral ini sama pentingnya dengan vitamin. Kalau seandainya tubuh kita kekurangan mineral, ya fungsinya itu nggak akan baik ya. Kekurangan mineral ya artinya tubuh kita kekurangan mineral ataupun defisiensi mineral, ya artinya nanti fungsi tubuh bisa terganggu. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kita bisa kekurangan mineral. Yang pertama misalkan pola makan, pilihan makanan, ya kondisi penyakit tertentu, ataupun karena kondisi tubuh. Jadi ada beberapa faktor resiko dan juga penyebab umum kenapa kita bisa kekurangan mineral. Nah yang pertama itu ya ketika kita itu menjalankan diet untuk menurunkan berat badan. Yang kedua pola makan defisit kalori. Yang ketiga, ya ketika usia lanjut, kemudian nafsu makan turun. Yang keempat, ya kita mengalami gangguan makan. Yang kelima, ya sering makan makanan junk food, ya, ataupun cepat saji. Ya kemudian kita nggak mengkonsumsi buah dan sayur yang cukup. Kemudian pernah mengalami operasi saluran pencernaan, ya ini juga akan mempengaruhi. Kemudian ketergantungan alkohol. Nah siapa ini yang suka minum alkohol, ya hati-hati kekurangan mineral. Yang terakhir, ya mengalami masalah di organ vitalnya, ya misalkan di ginjal, ya di hati, ya saluran empedu, ya bahkan mengalami masalah di usus. Ya ini bisa ya, jadi mengalami kekurangan mineral. Dan sering mengkonsumsi obat antasid ataupun obat MAH dan juga obat yang bikin sering kencing ataupun diuretik. Nah, jika ada tambahan silakan tulis di kolom komentar. Ketika kita mengalami kekurangan mineral, ya tentu tubuh akan menimbulkan gejala ataupun memberitahu kita ya. Nah, tentu gejala yang ditimbulkan itu berbeda-beda ya tergantung mineral apa kita yang mengalami defisiensi. Yang pertama, kekurangan magnesium. Magnesium ini ya termasuk elektrolit. Ya fungsinya penting ya, mempengaruhi tekanan darah, mempengaruhi gula darah, ya kemudian penting untuk membentuk energi, ya, kemudian membentuk protein, menjaga fungsi otot, otak, ya dan juga saraf. Umumnya memang jarang kita mengalami gangguan magnesium, ya tetapi ya obat-obatan tertentu, kemudian alkohol, ya ini bisa menyebabkan ya kita mengalami gangguan kekurangan magnesium. Pada awalnya ketika kita kurang magnesium, itu menimbulkan gejala yang mual, muntah, lemas, tidak nafsu makan. Kemudian kalau tidak segera ditangani, ya ini gejalanya bisa berlanjut yang lebih parah, misalkan kram otot, ya sensasi mati rasa, sensasi menggelitik pada tubuh, mengalami kejang, bahkan denyut jantung jadi tidak teratur. Yang kedua, kekurangan zat besi. Zat besi ini memegang peranan penting ya untuk membentuk hemoglobin ataupun Hb ya. Kemudian membentuk enzim, kemudian membentuk protein yang dibutuhkan tubuh untuk menjaga kesehatan tubuh. Ketika kita kekurangan zat besi, ya ini orang bisa mengenalnya dengan defisiensi zat besi ya. Ini akan mempengaruhi Hb ya, hemoglobin ya untuk mengangkat ataupun mengangkut darah ke seluruh tubuh. Ya artinya nanti Hb-nya rendah ya kalau orang ngomongnya. Kondisi ini ya dikenal dengan defisiensi zat besi ataupun anemia zat besi. Gejala yang bisa ditimbulkan ya badan terasa lemas, lesu ya. Kemudian jaringan tubuh pucat ataupun muka pucat, tangan pucat, sering mengalami sakit kepala, sering mengalami pusing, ya bisa mengalami nyeri dada, tangan dan kaki merasa dingin, serta kuku itu tampak rapuh ya, ataupun lebih rapuh. Yang ketiga, kekurangan zinc. Zinc ini sangat berperan ya terhadap ya pembentukan DNA, kemudian kekebalan tubuh, pembentukan protein, ya, kemudian terhadap penyembuhan luka. Apalagi ya pada ibu hamil, ya ini sangat diperlukan ya zinc ya untuk kehamilannya supaya hamilnya sehat, bayinya pun sehat. Ketika kekurangan zinc tentu akan menimbulkan gejala ya. Nafsu makan bisa menurun, kemudian pengecapan ataupun juga perasa juga bisa menurun, mencium bau juga bisa menurun. Kalau dibiarkan terus-menerus, ya pertumbuhan dan juga kekebalan tubuh akan terganggu. Yang keempat, kekurangan kalsium. Kalsium ya sangat diperlukan untuk menjaga kesehatan tulang, ya kesehatan gigi, mungkin teman-teman udah tahu ya. Kemudian kesehatan pembuluh darah, ya kesehatan saraf, serta kesehatan otot. Tubuh akan berusaha untuk menjaga ya keseimbangan kadar kalsium di dalam tubuh kita. Kekurangan kalsium ya ini bisa disebabkan ya ada kondisi medis tertentu, ya kemudian pengobatan dan juga tindakan medis.
Gejalanya bisa nafsu makan menurun, ya kemudian merasa lesu, detak jantung tidak beraturan, ya mati rasa, kram otot, dan juga merasa tergelitik ya di bagian jari-jari. Yang kelima, kekurangan kalium. Kalium merupakan ya elektrolit yang bermanfaat ataupun berfungsi ya terhadap kontraksi otot, ya kemudian penghantaran sinyal ke saraf, ya fungsi jantung. Nah, jadi vital juga ya fungsi kalium ini. Kemudian tubuh akan memerlukan kalium juga ya untuk mengubah karbohidrat menjadi energi. Ya makanya kita bisa beraktivitas ya. Kalium bisa hilang ataupun menurun kadarnya ya ketika kita mengalami kondisi yang muntah-muntah, misalkan diare-diare ataupun banyak kencing ya karena penggunaan obat diuretik misalkan. Gejala kekurangan kalium ini bisa lemah otot ya ataupun gangguan otot, kemudian sering kram otot, yang mengalami masalah kelumpuhan di otot usus halusnya, perut kembung, ya sakit perut, ya sembelit, ya jadi ya masalah pencernaan ya. Nah itu tadi ya gejala kekurangan mineral ya berdasarkan mineralnya, jadi gejalanya berbeda-beda ya. Jadi mineral ini sangat penting untuk tubuh kita, fungsi tubuh kita ya selain vitamin ya. Jadi penting sekali ya, jadi cukupi kebutuhan mineral harian ya dengan mengkonsumsi sayur-sayuran, buah-buahan ya ini penting. Ataupun ditambah dengan suplemen itu boleh juga. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.